Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah Peramalan dan Perencanaan Bisnis. Di pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ketiga ya. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang analisis tren atau lebih kita kenal analisis time series, dan kita akan membahas tentang forecasting data khususnya untuk keuangan dalam rangka ketika kita akan meramalkan atau merencanakan bisnis gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa yang namanya analisis time series itu merupakan analisis terhadap data historis yang memang diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin akan timbul atau akan terjadi. Mengapa diperlukan hal ini? Supaya kita bisa melihat atau kita bisa melakukan analisis terhadap tren-tren yang kita lihat dari setiap tahun, khususnya terhadap angka-angka tersebut. Dalam artian perusahaan itu mereka punya data historis untuk melihat apakah suatu perusahaan itu bisa bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri atau bahkan sebaliknya gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat secara data keuangan atau dari ROA perusahaan gitu, apakah tren yang seperti ini akan membaik? Kita lihat, kita ambil contoh dari tahun 1981 sampai 1989, di mana kita membandingkan antara ROA perusahaan dan ROA industri. Di sini yang memang punya tren yang membaik itu semakin lama atau semakin naik tahunnya itu, maka jumlah untuk ROA perusahaan dan untuk ROA industri itu jumlahnya naik dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Bahkan kalau misalnya kita membandingkan 2 tahun sebelumnya, itu berarti untuk ROA industri itu relatif harus naik gitu kalau memang tren tersebut membaik gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa perubahan struktural yang memang perlu diperhatikan, seperti ada peraturan pemerintah, ada perubahan kompetensi, ada perubahan teknologi, ada akuisisi dan merger gitu. Yang kita kenal adalah akuisisi dan merger itu lebih dikenal dengan yang namanya penggabungan satu perusahaan gitu ya. Nah, misalnya di sini ada data time series sebagai berikut, di mana data manakah yang memang akan digunakan gitu. Di sini ada kita ambil contoh 10 tahun terakhir dari tahun 1971 sampai 1981. Di sini ada PT ABC, ada juga PT XYZ, dan ada juga gabungan. Maka yang akan kita lihat adalah data mana yang akan kita pergunakan gitu untuk menunjukkan bahwa data tersebut, data time series tersebut itu bisa digunakan gitu. Kita melihat di sini data yang akan kita gunakan adalah untuk yang 1971, penggabungannya adalah dari data ABC dengan data XYZ, merger atau melakukan akuisisi mereka, sehingga menemukan atau data time seriesnya itu ketika penggabungan mereka hasilnya 1500 gitu. Tetapi kalau misalkan kita lihat di tahun 1977, PT ABC itu tidak bergabung, tidak merger, tidak akuisisi, mungkin ya bisa dibilang seperti itu, dengan PT XYZ, sehingga mereka hasil yang didapatkan adalah tetap dalam nominal yang awal, nominal 3.200 gitu. Tapi kalau misalkan memang data tersebut setiap tahun bisa digunakan, itu adalah data yang memang benar-benar mereka itu melakukan yang namanya merger atau penggabungan gitu. Nah, ada beberapa pendekatan dalam analisis time series yang berhubungan dengan keuangan khususnya. Di sini ada pendekatan ekonomi, ada pendekatan statistik, dan ada pendekatan visual. Pendekatan-pendekatan inilah yang memang bisa kita gunakan dalam melakukan analisis time seriesnya gitu. Nah, bagaimana ketika kita melihat komponen data dari time series? Yang pertama adalah kita melihat dari yang namanya analisis tren, siklus, atau musiman, atau ketidakteraturan, atau dalam beberapa situasi itu mungkin
ada beberapa analisis yang memang ingin memecahkan data time series tersebut ke dalam 4 komponen gitu. Kalau kita lihat pertama tentang tren. Tren itu merupakan pergerakan time series dalam jangka waktu yang panjang. Bisa merupakan tren yang naik ataupun tren yang turun. Biasanya diperlukan jangka waktu yang panjang, kurang lebih 15-20 tahun untuk melihat pola tren tersebut gitu. Nah, apa yang mempengaruhi tren tersebut? Biasanya dengan perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi dan sejenisnya, sehingga tren itu akan mengalami pergerakan secara waktu dalam jangka waktu yang panjang. Bisa jadi tren tersebut kisarannya naik atau kisarannya turun. Yang kedua adalah kita melihat dari siklus. Kalau kita melihat dari siklus, berarti di sini adanya fluktuasi bisnis dalam jangka waktu yang lebih pendek. Misalnya kita melihat jangka waktunya itu antara 2 sampai 10 tahun gitu ya. Jadi sebetulnya dengan melakukan siklus tersebut untuk melihat atau melihat fluktuasi bisnis ini sebetulnya sangat beragam ya. Tergantung mereka melakukan perhitungannya seperti apa gitu, membuat siklusnya seperti apa. Yang jelas mereka itu bisa memprediksi gitu ya, ataupun memang mereka bisa melakukan perhitungan gitu ya di kisaran jangka waktu yang mungkin bisa dibilang jangka waktunya lebih pendek, hanya sekitar 2 sampai 10 tahun gitu. Biasanya memang belum ada pernyataan atau penjelasan yang memang memuaskan bahwa sebenarnya apa sih yang menyebabkan timbulnya fluktuasi siklus semacam ini gitu ya. Lama dan besarannya fluktuasi juga sangat beragam, biasa dari perusahaan ke perusahaan atau dari industri ke industri itu sangat beragam. Kalau yang ketiga kita melihat dari musiman, di mana musiman ini merupakan fluktuasi yang terjadi di dalam lingkup hanya 1 tahun saja. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman ini gitu. Yang pertama bisa terjadi karena peristiwa tertentu. Yang kedua karena peristiwa ya bisa dikatakan lebaran, ataupun bisa dikatakan tahun baru, ataupun karena memang cuaca gitu ya, atau karena musim kemarau, musim hujan, sehingga fluktuasi tersebut, perencanaan tersebut atau peramalan tersebut itu bisa memprediksi bahwa oh ternyata dengan adanya lebaran mungkin hasilnya bisa meningkat, tapi tidak lebaran hasilnya menurun, misal seperti itu yang merupakan musiman. Kalau yang ketidakteraturan biasanya disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya satu perusahaan itu mengalami musibah gitu ya, karena misalnya salah satu gudangnya terbakar itu. Nah, makanya mereka mengambil data keuntungan dari perusahaannya itu akan sangat berpengaruh gitu, karena memang adanya kegiatan yang memang tidak disengaja bisa terjadi gitu, dan jangka waktunya itu pendek gitu. Adanya ketidakteraturan yang menyebabkan bahwa pada periode ini akan berpengaruh terhadap data laporan keuangan, misalnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada yang namanya mengukur pengaruh tren gitu. Bagaimana bisa dengan melakukan atau menggambar dengan tangan gitu ya. Misalnya dengan kita mulai menarik garis-garis di antara titik-titik observasi gitu ya. Tetapi ada kelemahannya juga, karena memang kelemahannya itu lebih kepada subjektif ketika kita menggambar dengan tangan untuk mengukur pengaruh trennya gitu. Nah, yang kedua bisa kelebihannya adalah akan lebih mudah gitu ya, melakukan perhitungannya itu lebih simpel gitu. Nah, yang ketiga menggunakan model matematika, di mana dengan membuat garis lurus gitu ya, atau menggunakan rumus gitu. Kelebihannya apa? Ini bisa objektif. Tapi kalau misalkan kita melihat kelemahannya, ini biasanya terlalu mekanistis. Jadi dalam artian harus sesuai dengan konsep, harus sesuai dengan rumus gitu ya. Tidak ada atau tidak bisa kita melakukannya dengan perkiraan, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana ketika trennya itu non linear? Nah, ternyata tren ini tidak selamanya harus lurus gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah analisis siklus, di mana siklus bisnis ini akan muncul dalam jangka waktu menengah antara 2 sampai 10 tahun. Biasanya muncul dari rumus yang sudah ditentukan seperti ini gitu ya. Y persen tren dikalikan dengan 100%, di mana Y merupakan data tahunan yang sesungguhnya dan YT merupakan data tren yang memang dihitung berdasarkan persamaan trennya gitu.
Nah, analisis musiman di sini biasanya banyak pengaruh yang memang musiman ini untuk beberapa tujuan gitu ya. Biasanya mereka ingin mengalokasikan anggaran penjualan tahunan gitu ya, di mana penjualan kuartalan ini akan dipengaruhi oleh musim gitu. Kalau analisis ini biasanya ingin menghilangkan pengaruh musiman untuk melihat tren, melihat siklus ataupun ketidakteraturan yang lebih jelas gitu. Nah, oke, mungkin di sini ada pertanyaan, bagaimana ketika kita menghitung pengaruh musiman? Biasanya tergantung nih keadaannya seperti apa gitu. Kalau memang ternyata musim kemarau, kita bisa saja pendapatan atau perkiraan dari pendapatan kita itu akan menurun. Biasanya seperti itu gitu ya. Nah, di sini ada metode-metode peramalan gitu ya yang bisa kita gunakan, ada secara mekanis dan ada secara non mekanis, di mana mungkin kita lihat di sini ada model rata-rata bergerak. Kalau untuk univariate untuk perhitungannya atau untuk metodenya gitu ya, atau mungkin kalau kita mau melakukan penelitian lagi mungkin bisa dilakukan dengan cara model regresi gitu ya. Kalau yang non mekanisnya bisa dengan pendekatan visual ataupun pendekatan analisis sekuritas gitu. Nah, di sini apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pendekatan analisis sekuritas, di mana kelebihannya ini mampu menyesuaikan terhadap informasi dari berbagai sumber dan menyesuaikan terhadap perubahan struktural secara cepat. Dan yang ketiga adalah memperbaharui secara kontinu untuk informasi baru. Jadi dengan adanya melakukan pendekatan analisis sekuritas ini akan sangat berpengaruh terhadap peramalan bisnis kita gitu. Apa kelemahannya? Mungkin memerlukan biaya yang cukup tinggi, ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individunya. Analisis barangkali mempunyai insentif untuk tidak menampakkan forecast yang tidak bias, misalkan gitu ya, melakukan analisis yang memang mungkin bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Nah, kalau pendekatan univariate, jadi biasanya untuk forecasting ini adalah kelebihannya mereka itu mampu mendeteksi pola-pola tertentu pada data yang di masa lalu gitu. Terus tingkat subjektivitasnya rendah, terus biaya juga relatif rendah, mudah diperbaharui dan bisa menganalisis lebih lanjut lagi dengan menggunakan metode statistiknya. Kalau untuk kelemahannya biasanya jumlah observasi yang terbatas pada situasi yang tertentu gitu. Terus laporan keuangan tidak memenuhi asumsi yang diperlukan dalam melakukan analisis statistik gitu. Dan yang selanjutnya adalah sulit mengkomunikasikan hasil analisis kepada luar gitu ya, terutama dalam hal metodologinya gitu ya. Oke, sebetulnya kalau kita lihat mana yang lebih akurat, secara umum untuk peramalan ini adalah yang diberikan oleh analisis keuangan ya, terutama biasanya lebih akurat dibandingkan dengan forecast dengan menggunakan model analisis time series gitu ya. Jadi model forecast multivariate ini biasanya akan lebih akurat dibandingkan dengan model forecast univariate gitu ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini misalnya perbandingannya gitu ya. Mungkin ketika kita menggunakan metode konsensus analisis individu, tren linear, eksponensial klasik, ini minggu lalu sudah pernah dijelaskan tentang metode-metode dalam peramalan bisnis gitu ya. Nah, inilah di sini yang memang bisa kita asumsikan bahwa ternyata peramalannya ini bisa saja terjadi karena memang mungkin ketika kita melakukan peramalan itu mungkin beda metode, beda analisis, dan beda cara perhitungan itu biasanya akan sedikit berbeda juga dengan hasil. Makanya setiap perusahaan mereka dapat dengan mudah melakukan atau menggunakan metode-metode peramalannya atau menggunakan analisa-analisanya gitu ya, sehingga mereka akan lebih mudah untuk melihat tren yang memang bisa mereka lihat gitu ya, bisa mereka lihat itu dalam artian mereka itu membutuhkan analisis apa sih gitu, mereka itu ingin mengetahui perubahan apa sih gitu ya, mereka itu menggunakan data yang kapan sih gitu ya, atau mereka melakukan pendekatan yang seperti apa sih gitu. Jadi setiap perusahaan memang dia harus pintar membaca atau menganalisis bagaimana ketika kita ingin melihat pergerakan dalam jangka waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang pendek, ataupun memang ingin mengetahui secara general tentang
peramalan bisnis kita itu ke depan seperti apa sih? Apa sih yang harus kita rencanakan gitu. Makanya ini kita harus banyak sekali melihat faktor-faktor yang memang berhubungan dengan tren ini misalnya, atau dengan siklus, atau dengan musim, atau ketidakteraturan dan lain-lain. Ini karena memang setelah dilakukan analisis ini, mereka itu biasanya akan lebih mudah untuk melakukan peramalan selanjutnya, sehingga produksi kedepannya itu apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan itu bisa terjadi gitu ya, bisa dengan mudah uh, dilalui gitu ya. Oke, terima kasih Bu Rasa untuk pertemuan hari ini yang ketiga sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian materi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, selamat siang untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.